Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Ica di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat Kartesius ya, untuk part yang kedua. Untuk hari ini tentunya sebelum kita belajar, mari sama-sama kita memulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tentunya diharapkan siswa dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Yang kedua, menentukan luas dan keliling bangun datar dalam koordinat Kartesius. Jadi, tentunya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang letak posisi ya, suatu titik atau suatu benda dalam koordinat Kartesius. Tentunya sudah tahu juga cara membuat atau menggambar dari koordinat Kartesius. Sekarang kita akan menentukan garis ya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Juga tentunya bisa menentukan luas dan keliling bangun datar dalam koordinat Kartesius. Mari sama-sama kita saksikan ya. Yang pertama ya, untuk letak atau posisi terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama ada garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Apa sih garis sejajar ya? Yaitu dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak dan kemiringan yang selalu sama, sehingga apabila diperpanjang tidak akan berpotongan ya. Perhatikan gambar, kita lihat contohnya. Jadi di sini misalkan ini ada koordinat Kartesius ya. Di sini ada garis L1, L2, L3 dan L4 ya. Tentunya di sini yang dikatakan tadi sejajar itu garis tersebut memiliki jarak atau kemiringan yang selalu sama. Perhatikan garis L1 dan L2. Nah, di sini dia memiliki jarak berapa? 2 ya. Ya. 2. Lihat, perhatikan, dan dia juga sampai panjang itu ya, jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Nah, ini yang disebut garis sejajar L1, L2 juga L3 dengan L4 ya. Seperti itu. Nah, sekarang garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Nah, ini ada sumbu X. Nah, garis yang sejajar artinya garis yang jaraknya sama dan tidak berpotongan. Berarti di garis L1, L2, L3 dan L4. Nah, ini adalah garis sejajar dengan sumbu X karena dia nggak akan ketemu atau berpotongan sama sumbu X walaupun nanti diperpanjang. Nah, sekarang kalau garis yang tegak lurus ya, garis L1, L2, L3, L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Lihat, perhatikan di sini ya. Dia berpotongan kan? Berpotongan di satu titik dan juga dia tegak lurus. Ya. Oke, begitu. Itu untuk garis sejajar dan juga tegak lurus. Nah, sekarang garis yang sejajar dengan sumbu atau dengan garis Y atau dengan sumbu Y, dilihat, diperhatikan ini ya. Ada M1, M2, M3, M4. M1 sejajar dengan M2, sejajar M3, sejajar dengan M4, dan dia sejajar dengan sumbu Y ya. Tapi dia berpotongan atau tegak lurus sumbu X ya. Di sini kan dia bertemu nih. Ini garis M1 bertemu M2, M3 dan M4 seperti itu ya. Oke, baik, itu tentang garis sejajar dan juga tegak lurus atau berpotongan. Kita perhatikan juga ini gambar selanjutnya ya. Ini ada garis N1 dan N2. Ya, garis N1 dan N2 memotong sumbu X di sini nih. Ini memotong sumbu Y ya. Kalau memotong sumbu X di titik mana? Di titik min 1 dan 1. Kalau memotong sumbu Y di mana? Memotong sumbu Y di koordinat atau di titik 2, 0,2 ya. Oke. Mencari luas dan keliling bangun datar pada koordinat Kartesius. Kita perhatikan
Contoh, diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan A 1,2, B 8,2, C 1,2 dan D 8,2. Tentukan luas dan kelilingnya. Sebelum kita mengetahui atau menghitung luas dan kelilingnya, agar kita tahu ya, lebih mempermudah, kita gambar dulu koordinat tersebut nih, ABCD-nya dalam koordinat kartesius. Kita lihat A 1,2 ya. Oh ya. Di sini ini ingat sumbu X ini 1,12 min 2, B-nya 8, min 2. 8. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8, min 2 ke bawah 1 2. Oh ya, B 8, min 2. C-nya 1,2. Oke. C-nya ini agak ini ya. C-nya 1,2, ini harusnya 8,2, kebalik. Lalu D-nya, nah ini terbalik ya, yang ini maksudnya itu adalah D, yang ini C ya. Oke, baik, tapi sama saja, koordinatnya kan sama. Yaitu jadi A ke B 7 satuan, lalu B ke C itu adalah 4 satuan. Jadi panjang AB 7 satuan panjang, panjang BC 4 satuan panjang. Lalu untuk mencari kelilingnya, ingat keliling persegi panjang yaitu 2 buka kurung P tambah L. Panjangnya berapa? Panjangnya 7, lebarnya 4. Berarti 2 buka kurung 7 tambah 4. 7 tambah 4 berapa? 11. 11 kali 2 22. Oke. Kalau untuk luasnya, ada yang ingat apa luasnya, rumus luas persegi panjang? Ya, betul, P kali L atau panjang kali lebar. Berarti 7 kali 4. Berapa 7 kali 4? 28. Gitu ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut. Oke, yang kedua, latihan. Kita lihat latihannya. 1. Perhatikan gambar berikut. A. Sebutkan garis yang sejajar sumbu X. Kita lihat sejajar, berarti tidak berpotongan. Apa aja? Garis M dan garis yang ini yang merah ya, K. Oke. Sebutkan garis yang sejajar sumbu Y. Yang sejajar sumbu Y berarti yang garis yang mana? Yang warna ungu sama yang hijau, N dan K. Jadi yang nggak nempel ya, yang sejajar, yang jaraknya sama dan nggak berpotongan. Sebutkan garis yang tegak lurus sumbu Y. Yang tegak lurus sumbu Y berarti yang berpotongan, yaitu M dan A, yang merah ini ya. Oke, baik, berarti jawabannya tadi sudah temu ya. Garis M dan garis A tadi, yang kedua B yang garis N dan K yang sejajar dengan sumbu apa tadi? Sejajar dengan sumbu Y, yaitu N dan K. Lalu yang tegak lurus dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu M dan A. Lanjut yang tadi ya. Diketahui bangun PQRS dengan P min 3,2, Q 5,2, R 2,2 dan S min 3, min 2. Tentukan luas dan keliling. Sama seperti yang tadi, kita gambar dulu ya. S nya min 3, min 2, R nya 2, min 2 dan Q 5,2, P nya tadi ya, ketinggalan P duluan, yaitu min 3,2. Ayo, kalau untuk trapesium, ini trapesium siku-siku ya. Di sini PQ dihitung dari P ke Q, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 satuan. Lalu RS, R ke S, nih yang satu lagi 1 2 3 4 5 satuan. Lalu SP, S ke P, tingginya ya, tingginya 1 2 3 4. Oke, 4. Sedangkan untuk QR, garis yang sisi miring, kita gunakan Pitagoras nih.
Pitagorasnya berapa ini? Nih dari titik yang R ini ke bawah sini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu ke samping sampai ke Q 1, 2, 3 berarti 3 dan 4. Untuk mencari QR nya berarti pakai Pitagoras, rumus Pitagoras 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 16 tambah 9 25. Akar dari 25 5. Oh berarti QR nya 5. Sudah diketahui semua ya sisinya. Jadi kalau untuk mencari keliling tentunya PQ tambah QR tambah RS dan tambah SP, dijumlahkan semua seluruh sisinya ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, berarti PQ nya kita substitusikan, kita masukkan PQ nya berapa, 8, QR nya tadi 5, RS nya 5, SP nya 4 ya. 8 tambah 5 tambah 5 4 10 14 22. Jadi kelilingnya 22. Mudah ya, yang penting kalian harus tahu dulu sisi miringnya atau QR-nya di sini. Kalau untuk luas, ada yang ingat luasnya? Untuk rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi. Nah, di sini sisi sejajarnya itu yang mana? Nah, yang ini nih sejajar, kan tadi baru belajar yang jaraknya sama tidak akan berpotongan, yaitu PQ dan SR itu sisi sejajar, atau A tambah B bisa sama, atas tambah bawah sama ya. Oke, berarti setengah kali A tambah B dikali T, atas tambah bawah, atau yang sejajar, yaitu tadi ini bisa berapa ini PQ 8, SR-nya berapa, SR-nya 5, betul. Berarti setengah 8 tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 kali 5 bagi 2 yaitu 32,5. Ya, jadi seperti itu untuk kelilingnya. 22 satuan panjang, sedangkan luasnya yaitu 32,5. Bagaimana? Bisa? Yang penting pertama caranya ketika disuruh menghitung luas dan juga keliling suatu bangun datar dalam koordinat kartesius, kalian harus gambar dulu dan hitung dari sisi-sisinya dengan jarak antar kotaknya ya, antar titiknya, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh kalian ketik di kolom komentar, jangan lupa absen juga ya di kolom komentar. Dan biar kalian gak ketinggalan pelajaran kita, tetap ya subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.